Yang namanya bantuan itu, mohon maaf, ya, mohon maaf, nggak sampai dijual oleh bupati ke pasar. Ya. Makanya iya tuh bupati jual ke pasar aku. Aduh, keterlaluan. Bupati banyak kerjaan. Bupati Kabupaten Cianjur, Herman Suherman, kini dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena dugaan penyelewengan bantuan terhadap para korban gempa Cianjur beberapa waktu lalu. Saksikan berita selengkapnya bersama saya, Aufadia Anjani, di News on Trending. Bupati Kabupaten Cianjur dituding jual bahan logistik bantuan gempa. KPK pun telah mengkonfirmasi adanya laporan yang diterimanya dari masyarakat atas tuduhan yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Cianjur, Herman Suherman. Dugaan adanya penyelewengan bantuan kepada korban gempa Cianjur ini pun diungkap oleh organisasi internasional Emirates Red Crescent. Bantuan yang mereka berikan berupa logistik seperti 2.000 lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan, dan 500 lampu bertenaga solar, serta baterai charger untuk di tenda ini. Diduga dijual oleh Herman dan dikemas kembali layaknya bantuan baru. Bantuan yang mereka berikan berupa logistik seperti 2.000 lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan, dan 500 lampu bertenaga solar, serta baterai charger untuk di tenda, diduga dijual oleh Herman dan dikemas kembali layaknya bantuan baru. Bupati telah memotong SOP yang sudah dibuat BNPB, serta merepacking bantuan menjadi berbeda, ungkap salah satu perwakilan dari Asesna Humanis Response Foundation. Ia menegaskan bahwa sumbangan dari lembaga internasional diduga diubah menjadi kemasan berbeda ke partai dan dijual ke pasar. Artinya, Bupati menggunakan wewenang untuk memangkas distribusi bantuan, serta mengemas bantuan tersebut dengan bentuk lain dan menjual ke pasar, lanjutnya. Pihak KPK melalui Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, membenarkan hal tersebut. Ali pun mengungkapkan bahwa pihaknya memang telah menerima laporan yang dituduhkan kepada Herman Suherman tersebut. Pasca gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat beberapa waktu lalu, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan dari masyarakat soal dugaan penyelewengan bantuan untuk penanganan gempa bumi. Setelah kami cek, benar adanya pengaduan dimaksud, ujar Ali. Tak hanya itu, Ali pun mengungkap pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Segera kami tindak lanjuti dengan telaah dan verifikasi untuk memastikan syarat kelengkapan laporan pengaduan. Kami juga melakukan pengayaan informasi terkait hal tersebut, lanjut Ali. Laporan itu dilakukan oleh Asesna Humanis Response Foundation terhadap Herman Suherman, Bupati Cianjur. Asesna Humanis Response Foundation usai membuat laporan menyebut bantuan tersebut diberikan oleh Emirates Red Crescent. Sebelumnya, KPK juga telah memberikan perhatian terhadap distribusi donasi bagi para korban bencana secara keseluruhan agar tepat sasaran dan tidak terjadi praktik-praktik tindak pidana korupsi. Dari histori penanganan perkara oleh KPK, pengelolaan dana bantuan kebencanaan menjadi salah satu modus tindak pidana korupsi para pihak yang menyalahgunakan kewenangannya. Kami tidak ingin hal ini terjadi. Oleh karena itu, KPK juga memberikan atensi dalam distribusi donasi kebencanaan Cianjur ini, ucap Cahya Harefa, Sekjen KPK. Ia mengungkapkan bahwa KPK melalui Kedeputian Koordinasi Supervisi serta Kedeputian Pencegahan dan Monitoring secara kontinu akan mendampingi Pemkab Cianjur untuk memitigasi dan mencegah terjadinya resiko korupsi tersebut. Di sisi lain, Bupati Cianjur Herman Suherman membantah tuduhan tersebut. Ia pun mengungkap bahwa pekerjaan Bupati bukan sekedar menjual bahan logistik di pasar. Saya pribadi tidak, dan bahkan saya sudah menyampaikan kepada aparat pemerintah daerah jangan terganggu ada hal itu. Kita fokus untuk menangani warga masyarakat Cianjur yang saat ini sedang membutuhkan kita, baik logistik maupun sarana perumahan. Dan sekarang juga kita konsentrasikan
lalu TNI Polri untuk membersihkan puing-puing pasca rumahnya roboh. Herman pun mengungkap klarifikasinya lewat media sosial yang menjelaskan alur distribusi logistik kepada korban gempa. Yang namanya bantuan itu, mohon maaf, tidak mungkin dijual oleh bupati ke pasar. Mana ada bupati jual bantuan ke pasar? Bupati banyak kerjaan yang lain. Saya masih fokus untuk penanganan bencana, ungkap Herman. Jadi, yang namanya bantuan melalui pemerintah daerah itu didata dan masuk melalui pembukuan. Nerima apa aja, dan itu ada tanda tangannya. Setelah itu, ada permintaan dari masyarakat melalui RT atau RW, Kades maupun camat. Setelah verifikasi, maka bantuan bisa diberikan oleh penjaga gudang, ungkapnya. Tak hanya itu, Herman pun mengungkap bahwa dirinya selalu mengingatkan soal korupsi. Kalau berani korupsi, siap-siap hukuman mati. Saya selalu sampaikan itu. Mana mungkin saya yang mengingatkan, tapi saya yang melakukan, lanjut Herman. Ia pun meminta agar didoakan dalam menjalani proses penyelidikan yang akan dihadapinya. Gitu. Sehingga yang namanya bantuan itu, mohon maaf, ya, mohon maaf, nggak sampai dijual oleh bupati ke pasar. Ya. Makanya tuh bupati jual ke pasar aku. Aduh, keterlaluan. Bupati banyak kerjaan. Bupati banyak kerjaan yang lain ya. Tidak kerjaan yang lain ya. Tinggal itu mah silahkan saja. Ya, saya terlalu naik lah kalau harus menjual barang-barang bantuan. Masyarakat Cianjur kasihan. Bahkan saya ke PD harus hati-hati. Jangan sampai dikurangi. Kita harus menambah untuk teman-teman kita yang ada di lapangan. Dan saya sampaikan di media sosial, kalau ada yang mengkorupsi uang maupun barang, itu hukumannya mati. Lantas, bagaimanakah profil Herman Suherman, Bupati Kabupaten Cianjur? Berikut profilnya. Herman Suherman lahir di Cianjur tanggal 23 Oktober 1962. Saat ini dikaruniai 2 orang anak dari istri bernama Haji Anita Sincayani. Terpilih menjadi Wakil Bupati Cianjur periode 2016 sampai 2021, mendampingi Bupati Dr. Haji Irfan Rifano Mukhtar, SIP, SH, MSI. Pada tanggal 14 Desember 2018 menjadi PLT Bupati Cianjur sampai dengan menghabiskan masa jabatannya tahun 2021. Menjadi Bupati Cianjur terpilih periode 2021 sampai 2026 dengan Wakil Bupati Cianjur TB Mulyana Syahrudin dalam Pilkada 2020 dengan mendapatkan kemenangan suara di 32 kecamatan di seluruh Kabupaten Cianjur. Total harta kekayaan Herman Suherman menembus angka sebesar 9 miliar. Hal ini diketahui berdasarkan informasi pengumuman laporan harta kekayaan pejabat negara yang dirilis KPK. Tertulis Herman Suherman melaporkan harta kekayaan miliknya pada 17 Januari 2022. Total harta kekayaan Herman Suherman itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai sekitar 7,6 miliar yang berada di Cianjur. Kemudian harta orang nomor 1 di Cianjur ini yang berupa transportasi dan mesin dicatat senilai kurang lebih 1 miliar. Herman memiliki 2 kendaraan pribadi berupa 1 unit sepeda motor dan 1 unit mobil. Kendaraan pertama milik Herman yakni motor Honda Vario rakitan 2007 yang nilainya mencapai 7 juta. Sementara itu, mobil pribadi Herman adalah Toyota Alphard 2,5G keluaran tahun 2020 dengan nilai jual sebesar 1 miliar. Selain itu, KPK mencatat harga bergerak lainnya milik Herman Suherman sebesar 465.450.000. Ia juga memiliki kas dan setara kas sekitar 179 juta. Walau kekayaan mencapai miliaran, Herman pun tercatat punya utang sebesar sekitar 75 juta rupiah
Dengan semua kekayaan itu, total harta Herman Suherman mencapai 9,2 miliar. Itulah serba-serbi Bupati Kabupaten Cianjur yang dituding jual bahan logistik bantuan gempa. Saksikan berita terupdate lainnya di News on Trending, suara.com.